Halo, kembali lagi sama aku, Syamsi. Udah lama ya? Setelah 2 tahun lamanya, akhirnya konten sharing session kembali terdengar lagi, kembali mengudara lagi, kembali bersuara lagi. Maaf ya, kalau butuh waktu 2 tahun lagi untuk kembali memulai konten sharing session di channel YouTube Yahut TV. 2 tahun yang lalu mungkin umur gue sekitar 21 tahun kali ya, atau mungkin sekitar gue lagi disibukkannya dengan urusan perkuliahan. Dan kabar baik, sekarang gue udah bukan lagi mahasiswa yang sibuk dengan tugas-tugas perkuliahan, bukan lagi mahasiswa yang sibuk dengan skripsian, bukan lagi manusia yang sibuk dengan organisasi-organisasi kampus. Sekarang gue sudah menjadi manusia yang punya pekerjaan yang alhamdulillah sesuai dengan gelar gue. Ya walaupun dulu menjadi ini bukan keinginan gue, atau bekerja di bidang ini bukanlah keinginan gue. Aduh, kali ini kita mau ngomongin apa ya? Tapi sebelum membahas obrolan kita atau topik obrolan yang akan gue sharing pada sesi ini, pada kesempatan kali ini gue kayak mau bercerita dulu kenapa baru 2 tahun gue 2 tahun itu waktu yang lama ya kalau dipikir-pikir. Kenapa gue enggak konsisten menjalankan konten sharing sesi. Sebenarnya gue masih aktif di YouTube, tapi dengan konten lain, yaitu yang berbau K-pop. Mungkin bagi kalian yang aktif atau fans subscriber Yahut TV, mungkin kalian selalu nonton atau muncul topik dan muncul video-video tentang K-pop, terutama tentang Treasure ya. Gue adalah Tiumi. Gue salah satu penggemar K-pop Treasure, dan gue juga gemar sama grup K-pop ini karena diracuni sama salah satu rekan gue yang punya YouTube ini juga, Dijah namanya. Setelah dipikir-pikir 2 tahun lama ya. 2 tahun gue ya, namanya juga mood ya, kadang baik, kadang enggak, kadang niat, kadang enggak. Dan sekarang setelah baru beberapa hari ini sih, 2 atau 3 hari ini, gue kembali mendengarkan konten-konten yang pernah gue bikin, apalagi yang tentang sharing session 3 video itu, yang tentang dewasa, si lemah, dan anak pertama. Gue masih ingat karena gue baru nonton lagi. Oke. Selamat pagi bagi yang mendengarkannya ini di pagi hari. Selamat siang bagi yang mendengarkannya ini di siang hari. Selamat sore bagi yang mendengarkan ini di sore hari. Selamat malam bagi yang mendengarkannya ini di malam hari. Selamat berbahagia bagi yang mendengarkan ini dalam keadaan bahagia. Selamat bersedih bagi yang mendengarkan ini ketika lagi sedih-sedihnya. Selamat pokoknya bagi yang mendengarkan ini dengan keadaan dan perasaannya masing-masing. Terima kasih untuk subscriber yang kembali mendengarkan konten ini. Terima kasih kepada subscriber Yahut TV yang tetap menunggu dan setia kepada channel ini. Ya walaupun channel ini gak besar-besar banget, walaupun penontonnya naik turun, kadang ada kadang enggak, itu gak mematahkan semangat gue buat tetap berkonten, walaupun ya butuh waktu lama untuk kembali memulainya. Langsung kita mulai aja kali ya. Gue udah terlalu banyak ngomong intronya.
Oke, jadi kesempatan ini gue mau bahas tentang emang boleh ya secapek ini. Perasaan setiap hari yang dilakuin itu aja. Tapi kenapa setiap pulang ke rumah setelah bergelut dengan pekerjaan rasanya capek banget. Rasanya tuh kayak energi udah habis banget. Rasanya kayak pengen berhenti aja gitu. Tapi kalau dipikir lagi, kalau berhenti sekarang emang boleh ya? Emang boleh hidup semenyerah dan secapek ini? Emang boleh secepat ini ngeluhnya? Padahal ya ini masih awal permulaan. Capek ya, capek banget jadi manusia dewasa. Pengen deh rasanya balik lagi ke masa kanak-kanak dulu. Pengen main tanpa ingat waktu, pengen tidur siang lama, pengen nonton kartu kesayangan di tiap minggu pagi, pengen main hujan-hujanan, pengen main layangan, pengen main ke sawah, main ke lereng. Pokoknya banyak banget deh yang dipengenin. Intinya pengen banget balik lagi ke masa kanak-kanak, ke masa dimana kita disibukkan dengan hal-hal yang polos. Ke masa dimana kita belum disibukkan dengan urusan duniawi yang ternyata serumit ini itu. Pengen jadi anak polos yang tiap pagi diberakin sama mama, dan tiap sekolah diomelin karena males-malesan berangkat sekolah. Iya gak sih? Kalian yang kelahiran 90-an atau 2001-an, gue kelahiran 2001, dulu tuh kalau berangkat sekolah pasti selalu dibedakin, dan bedakinnya tuh pasti cemong. Iya gak sih? Kangen gak sih masa itu? Kangen ya? Gue pribadi sih kangen banget ya. Terus gue pengen lagi balik ke masa yang gue nangis karena hal-hal sepele gitu. Yang nangisnya itu bukan karena capek sama kehidupan, ya nangisnya karena hal-hal sepele aja gitu, kayak ngelihat tetangga dibeliin mainan tapi pas kita minta ke orang tua nggak ngebolehin, ya kita nangis. Ya nangisnya karena hal-hal yang kita pengenin gak diturutin gitu. Nangisnya karena itu, bukan karena kehidupan dan kesibukan duniawi seperti saat ini. Terus gue juga pengen banget kembali ke masa dimana gue rebutan mainan sama anak tetangga. Berantem sama circle anak SD pada zaman dulu kan dulu. Ya aduh, lucu deh kalau ngomongin masa lalu, masa kecil, apalagi masa SD, masa kita polos-polosnya gitu. Nangis karena hal sepele, berantem juga kadang karena hal sepele. Kocak emang. Coba aja, dan andai aja kita punya mesin waktu, gue pribadi pasti bakal gunain mesin waktu itu untuk kembali ke masa kanak-kanak dulu gitu. Ya tapi apa boleh buat ya, ini dunia nyata, dunia yang menampilkan hal-hal nyata. Ini bukan dunia film, bukan dunia fantasi, bukan dongeng yang apa aja bisa terjadi, sebab ada campur tangan dan skenario manusia. Kalau dunia nyata kan skenario-nya itu dari Tuhan. Tuhan mau ini, ya ini yang terjadi. Tuhan mau itu yang terjadi. Tapi ingat, takdir itu ada dua. Ada takdir yang bisa diubah,
dan ada takdir yang tidak bisa diubah. Tapi mustahil ya kalau kita balik ke masa lalu. Paling cuma bisa mengenang masa kecil dalam pikiran aja. Kalau buat kembali ke masa itu kayaknya gak mungkin bisa terwujud deh, mustahil gitu. Ya, namanya hidup. Hidup itu harus terus berlanjut. Hari terus berganti. Dan usia terus bertambah. Kita gak bisa maksa untuk tetap bertahan di fase ternyaman kita. Kita juga gak bisa menuntut waktu untuk mengikuti maunya kita. Dan bahkan kita gak bisa mengontrol seseorang untuk nurutin ego kita. Fase dewasa emang paling berat ya. Berat banget. Jujur, ini berat banget. Apalagi kalau kita udah kerja. Kalau kita udah masuk ke dalam kehidupan yang isinya tentang kerja, mencari uang. Berat deh pokoknya. Di dunia pekerjaan kita dituntut untuk terus bekerja, menuruti aturan tempat kerja, menuruti aturan atasan, menuruti tuntunan kehidupan dan tuntutan lainnya. Aduh, intinya capek deh. Capek banget di fase ini, fase dewasa. Apalagi bagi kalian yang menjadi tulang punggung keluarga. Pasti berat banget ya di fase ini. Kalian tulang punggung keluarga, kalian anak pertama. Pasti rasanya capek banget. Gue paham banget gimana rasanya menjadi tulang punggung keluarga, menjadi anak pertama. Pasti keluarga itu naruh harapan besar sama kita. Pasti mereka pengen banget kita sukses, kita berhasil, dan kita baik-baik aja gitu di fase ini, atau di kehidupan ini, atau di tempat kerja. Semangat ya buat kalian yang menjadi tulang punggung keluarga. Semangat buat kalian yang anak pertama dalam keluarga dan harapan bagi keluarga. Makanya karena kita ini harapan keluarga, kalau nyerah atau kalau kita misi opsi nyerah, kebayang dong gimana kecewanya orang-orang di belakang kita. Jadi mau gak mau, suka gak suka, pasti berjuang terus menerus tanpa lelah adalah pilihan yang terbaik. Capeknya di fase ini tuh bukan cuma tentang fisik aja, tapi pikiran juga. Lelah banget rasanya, lelah banget. Pengen rasanya nangis jadi-jadinya, pengen teriak sekencang-kencangnya, tapi bingung mau ditumpahin ke siapa. Karena orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita juga pasti merasakan hal yang sama kita.
sama-sama berjuang, sama-sama menjadi harapan keluarga, sama-sama capek, sama-sama ingin menyerah, tapi keadaan memaksa kita untuk terus bekerja, untuk terus berjuang. Perasaan kalau diingat-ingat, kalau kita kembali ke masa SMA deh, kayaknya pas zaman SMA rencana-rencana yang gue susun itu kayaknya indah banget deh. Kuliah, kerja, menikah. Tapi pas udah di fase ini lucu banget. Emang boleh ya hidup sebecanda ini? Kayak ekspektasi gue tuh hancur-hancurnya gitu. Rencana-rencana indah yang dulu gue bangun tuh kayak justru menjadi bencana. Harapan-harapan indah yang dulu gue bangun itu kayak ya seketika memudar. Kayak gue teringat sama kata orang-orang gitu, kalau kita itu nggak boleh terlalu banyak berharap, soalnya nanti kalau nggak kesampaian sakitnya bukan main. Dan benar, gue setuju dengan kata-kata orang-orang itu. Sekarang pengen belajar jadi pribadi sederhana aja, pengen belajar menjadi pribadi sederhana yang memaknai hidup dengan sederhana pula. Ya mungkin pas zaman SMA karena kita belum berada di fase itu, ya rasanya kayak jadi dewasa itu enak ya, jadi orang yang punya pekerjaan terus digaji itu enak, bisa beli ini itu, bisa puas belanjain uangnya tanpa harus memikirkan ini itu, tanpa harus melihat harga. Tapi nyatanya setelah berasa di fase ini kayak gak bisa. Mungkin bisa, tapi pikiran kita ini bercabang. Apalagi tuh soal perihal gaji kita pasti selain untuk diri kita, untuk keluarga kita dong pastinya, ya kan? Ini beneran ya hidup secapek ini? Ini beneran nih kehidupan orang-orang dewasa? Gila sih, gila banget. Dan gue salut sih sama orang-orang yang bisa bertahan sejauh ini dengan realita yang terjadi, dengan kenyataan yang penuh dengan badai, penuh dengan guncangan, dan penuh dengan masalah. Keren parah sih kalian yang udah berhasil berjalan dan berjuang sejauh ini. Keren sih, salut banget pokoknya. Gue aja yang baru masuk di fase ini, fase kerja ya, udah sering banget ngerasa capek gitu. Udah kayak pikiran kayak pengen nyerah udah sering berdatangan. Tapi untungnya gue gak pengen nyanyi, untungnya gue masih bisa tahan karena gue punya tujuan gitu untuk kehidupan gue. Ya sama kayak tadi gue bilang, kalau gue itu pengen bahagiain orang-orang sekitar gue, terutama keluarga gue. Lebih utama lagi orang tua gue sih. Gue gak pengen mereka kecewa dengan pilihan yang gue ambil nantinya. Gue gak pengen mereka sedih karena gue milih menyerah dan meninggalkan karir gue. Gue gak pengen. Secapek apapun gue, selelah apapun gue, seingin menyerah apapun gue akan terus berjuang untuk mereka. Walaupun mereka gak tahu gimana sedihnya gue, gimana capeknya gue, itu biar menjadi urusan gue pribadi aja.
Gue gak mau melibatkan mereka untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang sifatnya itu akan membawa dampak buruk bagi mereka. Yang gue pengennya mereka melihat gue dengan versi bahagianya gue aja gitu. Gue gak mau mereka melihat versi terpuruknya gue. Dan gue juga akan selalu meminta doa dan restu mereka agar gue selalu dikuatkan, agar gue selalu dilancarkan, agar karir gue ini kedepannya selalu baik dan makin baik. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Berbicara tentang capek, kalian udah paham gak sih tentang arti capek yang sebenarnya ini apa? Supaya sepanjang pembahasan tadi isinya cuma ngeluh ya, capek banget aja jadi manusia dewasa. Emang boleh capek ini, capek banget, lelah itu aja. Maaf ya. Ya karena emang ini pembahasannya tentang capek, lelah, dan ngeluh. Sebenarnya capek itu apa sih? Perasaan lelah secara fisik dan batinkah? Perasaan terpurukkah? Perasaan pengen nyerahkah? Atau apa sih sebenarnya? Gue pribadi memaknai capek itu tentang perasaan lelah dengan keadaan yang ada, baik itu lelah secara fisik, psikis, batin, mental, emosi, dan lain sebagainya. Sebenarnya capek itu wajar gak sih? Menurut gue sih wajar ya. Semua orang di dunia ini pasti selalu dihampiri dengan perasaan capek, ya gak sih? Ya dong, siapa sih yang gak merasa capek? Mau sekuat dan sehebat apapun dia, pasti punya titik capeknya masing-masing. Bahkan robot pun yang dibuat dengan bantuan tenaga manusia bisa capek, ya gak sih? Robot aja butuh istirahat loh, butuh dicas mungkin, atau misalnya butuh diistirahatkan, ya kan? Nih kalau robot aja bisa capek, ya wajar dong kalau manusia juga bisa merasakan capeknya. Capek itu wajar kok guys, jadi jangan pernah malu untuk mengeluh gitu. Ngeluh boleh kok, ngeluh sangat boleh. Ya gak boleh tuh lu nyerah, lu berhenti, lu padamkan semua mimpi-mimpi yang udah lu bangun. Itu yang gak boleh. Secapek apapun kita, semelelah apapun kita, serumit apapun jalan yang kita tempuhi, sesakit apapun penderitaan kita alami, intinya jangan nyerah deh. Apalagi dengan perjuangan lu yang udah sejauh ini, yang udah seberat ini. Jangan nyerah. Kalau ngeluh gak apa-apa, nyerah jangan, oke? Capek itu wajar. Jangan malu, jangan ragu, jangan takut untuk mengeluh. Karena pada dasarnya capek itu capek itu ya hal yang wajar. Capek itu pasti ada dalam setiap diri manusia. Presiden, menteri, tokoh agama, guru, polisi, dan lain sebagainya itu pasti capek dengan apa yang mereka jalanin. Cuma mereka punya obat sendiri gitu untuk mengatasi capeknya mereka. Mungkin ada yang setelah bekerja seharian full, dia mengistirahatkan badannya dengan tidur, atau mengistirahatkan badannya dengan healing ke tempat-tempat yang ia disukai, misalnya pantai, gunung, atau bahkan ada juga yang mengistirahatkan atau memulihkan kembali rasa capeknya, menghilangkan rasa capeknya itu dengan
belanja, atau ada juga yang olahraga, atau ada juga yang nonton. Banyak opsi-opsi yang bisa kita pilih untuk menghilangkan rasa capek kita. Dan mungkin opsi yang paling baik itu adalah tidur sih. Tidur seharian di kamar tanpa ngapa-ngapain, tanpa sibuk, tanpa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor atau pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai di tempat kerja gitu. Tapi itu juga kita nggak bisa menjamin kita bisa mendapatkan tidur yang cukup, karena ada aja tugas-tugas kantor yang nggak selesai di tempat kerja, atau tugas-tugas yang belum selesai di tempat kerja ini kita bawa pulang ke rumah. Nggak bisa ngejamin sih, tapi setidaknya kita butuh yang namanya istirahat. Ingat, istirahat. Jangan terlalu dipaksa tubuhnya untuk bekerja, jangan terlalu dipaksa tubuhnya untuk bekerja. Itu pokoknya terlalu paksa deh. Soalnya apa ya, kalau misalnya lu nih, analoginya kayak gini, lu kerja karena tuntunan pekerjaan, ya itu wajar. Tapi lu kerja tapi lu nggak ingat waktu, lu lupa makan, lu nggak istirahat, lu terlalu fokus pokoknya sama kerjaan lu terlalu fokus sama deadline yang diberikan, tapi lu lupa sama dua hal itu, istirahat dan makan. Simpelnya kayak gini, kalau lu terlalu sibuk dengan itu dan fokus sama pekerjaan lu, dan lu nggak pernah mengistirahatkan badan lu, apalagi dilakuinnya itu secara terus menerus, badan kita kan ini punya titik lemahnya gak sih? Kita bisa sakit loh kalau kita terus-terus mengejar tanpa ingat waktu, gak ingat makan, gak ingat istirahat, kita capek. Dan kalau kita ngedown atau kita sakit, otomatis pekerjaan kita itu bakal terbengkalai dong, bakal gak dikerjain dong. Dan sama aja gitu secara logikanya, kita sakit, kita gak kerja, kerjaan kita menumpuk. Lebih baik kita kerjain, kita punya batasan waktu nih, kita punya prioritas nih dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama tempat kerjaan kita. Misalnya kita fokus ngerjain pekerjaan kita ini selama beberapa jam ke depan, atau misalnya kita di weekend misalnya Sabtu Minggu pagi kita tidur, bangun sekitar jam 10 kita sarapan dan lain sebagainya. Habis itu kita melakukan ibadah kita bagi yang beragama Islam atau yang lainnya. Setelah beribadah, kita nggak tidur siang nih, kita kerjain deadline kita sampai sore sih, misalnya sampai sorenya kita lakuin aktivitas lain gitu, apa gitu yang bisa kita jalan-jalan lah atau apalah. Sebenarnya kita bisa kok, sebenarnya kita paham untuk bisa memanajemen waktu gitu. Kita punya waktu 24 jam kok dalam sehari, dan 24 jam itu harus kita maksimalin. Dari 24 jam itu masa kita mau gunain 24 jam kita untuk bekerja sih? Gila kali ya kalau di pikiran kita hanya tentang kerja dan kerja menuruti inginnya pemimpin. Enggak dong, 24 jam itu luangin waktu untuk istirahat ya, bagi para pekerja-pekerja di luar sana, untuk diriku sendiri juga, untuk badan kalian, sayangi badan kalian, jangan sampai kalian ngedown, jangan sampai kalian sakit. 24 jam itu waktu yang banyak, 24 jam itu waktu yang cukup untuk kita mengistirahatkan badan kita dan memberikan badan kita waktu untuk recharge, memberikan badan kita untuk ya beristirahat lah intinya. Lagi-lagi ini semua tentang istirahat. Secapek apapun kita, jangan pernah nyerah, boleh ngeluh, dan harus tetap istirahat. Semangat ya, semangat terus untuk kalian para pekerja-pekerja di luar sana. Semangat terus bagi kalian orang-orang yang berjuang untuk menghidupi keluarganya di rumah. Semangat terus bagi kalian yang sedang memperjuangkan mimpi-mimpinya untuk masa depan. Semangat terus untuk kalian para
anak yang ingin membahagiakan kedua orang tua dan keluarganya. Kalian harapan keluarga. Gue sangat amat mohon. Gue gak kenal kalian siapa yang mendengarkan ini, tapi kita sama-sama pejuang. Kita sama-sama memiliki tujuan yang mulia. Kita punya mimpi yang besar, harapan yang indah. Mari kita sama-sama melangkah. Mari kita saling mendoakan. Mari kita tetap dan selalu semangat untuk hari-hari kita ke depannya. Jangan lupa, gue gak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk terus beristirahat, karena bagi gue istirahat itu sangat penting. Secapek-capek apapun kita, semenyerah apapun kita, selelahnya kita, sekuat apapun badai kehidupan menerjang kehidupan kita, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, intinya jangan pernah berpikir untuk berhenti di tengah jalan. Jangan pernah berhenti untuk perjuangan baik yang kita perjuangkan. Jangan pernah menyerah untuk mimpi-mimpi yang belum kita genggam. Ingat, ada orang yang sangat berharap besar sama kita. Ada orang yang selalu mendoakan kita untuk tetap bahagia. Ada orang yang selalu pengen anaknya sukses dengan apa yang mereka pilih, dengan karir apa yang telah mereka jalani saat ini, dengan pekerjaan yang mereka jalani. Intinya mereka pengen kita sukses baik-baik aja. Jangan sampai mereka kecewa dengan pilihan-pilihan bodoh yang kita pilih. Jangan sampai bikin mereka nangis dengan hal-hal bodoh yang kita ambil. Jangan menjadi pecundang. Jadilah pejuang yang tetap selalu berjuang untuk mimpi, harapan, keinginan, dan kebahagiaan keluarga, terutama orang tuanya. Kalian masih punya rumah kok untuk pulang. Rumah kalian gak kemana-mana. Hanya kalian aja yang kadang lupa untuk pulang ke rumah. Gue tahu gimana rasanya menjadi gak enakan. Gue tahu gimana rasanya. Gue paham. Kita punya rumah, tapi kita gak mau bikin rumah ini rumah yang menjadi tujuan kita ini menjadi tempat kita untuk berkeluh kesah. Makanya hal itu yang bikin kita kadang capek, karena kita merasa gak punya rumah padahal kita punya rumah. Simple sih, kita gak pengen rumah kita itu isinya tentang sedih, ngeluh, ya kan? Kita pengen rumah yang kita tinggal ini ya tentang bahagia, senang, ketawa, iya gak sih? Makanya kadang kita melampiaskan capeknya kita ini di perjalanan pulang, atau bahkan kita cuma nyimpan ini dalam pikiran kita yang
Semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin bikin sesak, semakin hari semakin pengen diluapin aja semua gitu emosi. Cuma bingung mau ke siapa. Yang bikin kita luka diri kita sendiri, yang nyembuhin kita sendiri juga. Udah kali ya, gue udah terlalu panjang banget ini ngomonginnya. Sekali lagi dari gue, semangat para pejuang mimpi, semangat para harapan keluarga dan orang tua. Selamat menjalankan hidupnya yang ternyata sebombardir ini. Selamat menikmati hari-harinya yang isinya dituntut dengan pekerjaan-pekerjaan. Selamat berjuang di jalannya masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan gue selama lebih kurang setengah jam ini. Terima kasih untuk kalian tetap hidup sampai saat ini. Terima kasih untuk kalian yang tetap berjuang walaupun kalian sudah hampir menyerah. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas segalanya. Sekian dari gue, Syamsi. Semangat terus ya. Bye bye. Sampai bertemu di sharing sesi yang lainnya. Bye bye.